Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan. Kita akan lanjut membahas jawaban uji kompetensi bab 1 dari buku saya ini, Martin Kanginan, Fisika untuk SMA kelas 11, part yang kedua. Ya. Saya nomor 11. Ya, jadi nomor 11 kalau Anda baca, bukunya persis seperti itu ya. Jadi gambar ini diketahui, kemudian ada kalimat, kemudian pilihannya. Ya, jadi kalau kita bacakan itu adalah seperti ini soalnya kan. Perhatikan gambar di samping. Ya, jadi gambar ini ada T1, T2, alfa 1, alfa 2, W. Diketahui berat benda sama dengan W. Jadi W ini berat benda. G 10 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi saya nggak tulis satuannya kalau sistem internasional. Sinus alfa 1 5/13. Sinus alfa 2 4/5. Berapakah nilai T2 kurang T1? Ya. Berapakah nilai T2 dikurangi T1? Oke, jadi kalau Anda lihat, maka Anda diminta untuk menghitung nilai T2 dikurangi T1. Ya. Maka cara yang Anda lakukan adalah kita pakai cara biasa saja ya, nggak usah pakai tips karena ini tidak terlalu susah. Kalau Anda lihat ini ketemunya di titik ini, ya kan? Kemudian titik ini akan ditarik oleh benda ini berat W ke sana. Ya, arahnya sumbu Y. Kemudian ini ada tali tegang, ini akan T2. Ya, yang ini T1. Gitu ya. Ini T2. Kemudian kita buat sistemnya kan sumbu X, sumbu Y kan. Sumbu X, sumbu Y. Nah, ini perlu diuraikan kan, maka kita uraikan ya. Yang biru ini ya. Nah, ini. Ini adalah T2X ya. Yang ini kalau kita pindahkan ke sini, ini adalah T2Y. Hal yang sama kita kerjakan untuk T1. Ini kita cari komponennya. Di sumbu X dia ke kiri, sumbu Y-nya tetap ke atas. Ini T1Y. Tentu X dan Y ini pasti sin dan cos kan? Ya, karena itu kita lihat dulu di sini. Ini alfa 1, berarti ini alfa 1 ya. Berseberangan dalam. Ini alfa 2, berarti ini alfa 2. Kemudian Anda lihat T1X ini ada di alas, ya, di dekat sudut alfa. T1Y yang ini kan, sorry ini T1 ini T1Y yang ini. T1Y di depan sudut alfa, ya, ini T1Y di depan sudut alfa. Jadi sinus, ya, jadi T1Y itu adalah T1X itu adalah T1 ini T1X sudut di dekat alfa 1, sementara kalau yang X itu cos, pasti yang Y nggak usah dilihat, pasti sin. Ya. Dengan cara yang sama, Anda akan dapat T2. Ya. T2Y ini di depan alfa 2 ya. Jadi sama juga. T2X akan sama dengan T2 cosinus alfa. Dan T2Y akan sama dengan T2 sin. Ya. Anda bisa lihat ini alfa 2 di sini. Ini kan di dekat alfa, yang ini di depan alfa. Jadi ini sinus, ini cos. Oke. Nah, kalau Anda masukkan sekarang ini sin alfa 1 5/13. Nanti kita perlu cos alfa 1 kan. Nah, Anda sudah tahu ini triple Pythagoras kan? Ya, triple Pythagoras ini. 5, 12, 13. Sinus itu 5/13. Berarti kosinusnya pasti 12/13 sisanya ya toh. Ini pasti hipotenusa, ya kan? Kemudian di sini 3/45. Ya, kalau 45 itu pasti 3/45. Sinus 4 dan 5. Berarti kosinusnya sisanya 3/5. Seperti ini. Jadi kalau kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan T1
cos alfa 1 12/13. Atau biasa kita tulis 12/13 T1. Yang ini T1 kali sin alfa 1 5/13. Atau kita sebut 5/13 T1. Kemudian ini T2 cos alfa 2 3/5. Jadi ini akan sama dengan 3/5 T2. Kemudian ini T2 kali sin alfa 2 4/5. Maka ini akan sama dengan 4/5 kali T2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sistem ini seimbang. Betul? Sistemnya seimbang. Seimbang itu pastikan sigma fx 0, sigma fy 0. Kalau hanya gerak-gerak lurus ya, gaya-gaya lurus. Belum torsi, ini belum main torsi. Nah, kita lihat aja kalau sigma fx 0 itu berarti gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. T2x ke kanan, T1x ke kiri. Berarti T2x sama dengan T1x. Gitu aja. Ya. T2x itu adalah 3/5 T2. T1x adalah 12/13 T1. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini 3 dengan 12 ini 4. Jadi ini 1. Oke, jadi tinggal kita kalikan 65 lah ya. Kita kalikan 65, berarti ini dikali 13. 13 T2 sama dengan ini dikali 5, tapi dia ada 4, 20 T1. Nah, ini persamaan 1. Kalau Anda lihat variabelnya ada 2 kan, T2 dan T1 nggak mungkin selesai. Jadi satu lagi kita dapat dari sigma FY sama dengan 0. Ya. Kalau Anda perhatikan sigma FY ada 2 gaya ke atas, 1 gaya ke bawah. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah gitu aja ya. T1Y ditambah T2Y akan sama dengan W. Itu aja lah, biar cepat. T1Y 5/13 T1. T2Y 4/5 T2. Sama dengan W. Ya, kita kalikan juga dengan 65. Maka ini 5 kali 5, 25. 25 T1 ditambah 4 kali 13, 52 T2 sama dengan 65W. Nah, ini persamaan yang kedua. Tentu bisa kita selesaikan itu ya. T1-nya berapa T2? Ya, supaya gampang kita pakai substitusi aja lah. T2 aja kita substitusi. T2 akan sama dengan 20 T1 per 13. Ya. Inilah yang kita substitusi ke sana. Jadi kita akan dapat 25 T1 tambah yang kita substitusi T2 ya. 52 kali 20 T1 per 13. 20 T1 per 13 sama dengan 65W. Nah, begini. Nah, ini dengan ini hapus ini. 4. Jadi 25 T1 tambah 80. 105 ya. 105 T1 sama dengan 65W. Jadi dari sini kita dapat T1 sama dengan, ini kalau kita bagi 5, 21. Ini kalau kita bagi 5, 13. Jadi T1 itu 13W per 21. Nah, ini. Sekarang kita masukkan ke sini untuk dapat T2. Jadi T2 sama dengan 20 per 13 kali T1. T1-nya udah kita dapat nih, 13W per 21. Ya. Jadi ini kalau kita hitung berapa ini? 13-nya bisa hilang ya. Ya, 20 per 21W. 20W per 21. Inilah T2. Jadi T2 ini T1 ini. Yang ditanya bukan T2 dan bukan T1. Tapi T2 kurang T1. Ya udah tinggal T2 kurang T1 akan sama dengan 20W per 21 dikurangi T1 13W per 21. Maka ini akan sama dengan, penyebutnya udah sama, 20 kurang 13, 7. 7W per 21.
alias W per 3. Nah, ini jawabnya. Ya, jadi jawabnya W per 3. Ya. Kalau Anda lihat di soal ini tadi, jawaban W per 3 itu ada di jawaban C. Ya, jadi di jawaban C itu begini. W per 3. Ya, Anda jawab C. Nah, nomor 13, kalau kita lihat soalnya seperti ini. Ya, saya bacakan dari buku. Pada sebuah roda gila yang momen inersianya 4 kg meter pangkat 2. Jadi roda gila itu momen inersianya 4 ya. Ini diketahui. Kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia itu satuannya kilogram meter kuadrat. Dikerjakan momen sebesar 50 mN. Ya, jadi kalau ini ada roda begitu ya. Pokoknya dikerjakan momen lah ya. Pokoknya dikasih torsi. Ya nggak tahu gayanya seperti apa, pokoknya dikasih torsi lah ya. Bisa aja gayanya di sini ya. Gitu, F. Sehingga menghasilkan torsi. Nah, torsinya itu adalah 50 itu. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Dia mengalami percepatan sudut, ya kan? Dengan rumus torsi ya, hukum Newton 2 ya. Torsi itu adalah I kali alfa. Ini analog dengan hukum 2 Newton pada gerak translasi atau gerak lurus. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi perhatikan, gaya pada gerak lurus, torsi pada gerak rotasi. Massa pada gerak lurus, momen inersia pada gerak rotasi. Percepatan pusat massa pada gerak lurus, ini percepatan sudut. Ya, jadi ini hukum 2 Newton untuk rotasi. Ya, torsinya 50, ini satuannya internasional sudah. Jadi 50 sama dengan I-nya 4 kali alfa. Maka alfanya bisa dapat 50 per 4 atau 25 per 2. Itu ya. Ini alfanya. Nah, kemudian di sini apa? Setelah 6 sekon, jadi setelah torsi ini bekerja 6 sekon, ya, berotasi pada kecepatan sudut 40. Jadi ini kecepatan pada saat T ini, 40. Dan perhatikan, kecepatan sudut awal belum diketahui. Ya, jadi Anda nggak boleh ngambil 0. Ya, nggak boleh ngambil 0. Karena kalau 0 kan omeganya nggak 40, coba aja. Kalau Anda ambil omega sama dengan, ya di sini misalnya Anda ambil omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Nggak boleh omega 0 Anda ambil 0. Kenapa? Coba Anda hitung. Alfanya berapa? 25 per 2. Dikalikan T. T-nya berapa? 6. Ya, T-nya ini 6. Maka hasilnya 75. Gitu. Ya, kalau Anda ambil omega 0-nya 0, omeganya itu 75 bukan 40. Artinya omega 0-nya tidak 0. Anda harus hitung. Tapi omega 0 harus Anda hitung. Gitu. Ya, bisa aja negatif. Ya kan? Omega 0-nya harus dihitung. Nah, bagaimana cara menghitung omega 0 dari data ini? Ya, baru perpindahan sudut. Jadi, Anda pakai rumus biasa. Kalau digerak lurus kan V sama dengan V0 plus AT. Nah, kalau digerak rotasi analogi. V analogi kecepatan linear, kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut awal. Ini alfa. T tidak. Tetap. Nah, ini. Jadi omeganya Anda masukkan 40. 40 sama dengan omega 0 ditambah alfanya ini 25 per 2. T-nya 6. Nah, Anda lihat omega 0-nya adalah ini kalau Anda hitung ini 75. Kalau dia pindah ke sana min, jadi min 35. Gitu. Jadi kalau misalnya mula-mula dia berputar searah jarum jam, begitu dikasih torsi lawan, dia malah balik dia. Ya toh? Gitu. Jadi omega 0-nya itu min 35. Jadi tadinya dia putar searah jarum jam min 35. Dikasih torsi, balik dia. Gitu kan. Nah, setelah 6 sekon kecepatannya 40. Nah, ini baru Anda hitung pertanyaannya. Ya, sesudah 6 sekon berapa putaran yang sudah ditempuhnya? Ya, maksudnya sudut. Ya, jadi yang ditanya adalah perpindahan putaran sudut dalam radian. Ya, karena jawabannya dalam radian kan. Nah, Anda sudah tahu kan rumus delta S apa?
V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, untuk rotasi nggak perlu dihafalkan. Analogi aja. Perpindahan linear berarti perpindahan sudut. Kalau ini satuannya meter, ini radian. Kalau ini kecepatan linear awal 0, ya ini omega 0. Waktu tetap. Kemudian kalau ini percepatan linear, ini percepatan sudut. Udah begini. Tinggal dihitung kan. Omega 0 min 35. T-nya 6. Setengah. Alpanya 25/2. Sudah kita hitung dari hukum 2 Newton. T kuadrat ya. T kuadrat itu 36 gitu. T kuadrat itu kan sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah begini supaya gampang kita coret. 2249. Gitu. 25 kali 9 225. Ini min 200, 180, 30, min 210. Jadi harusnya jawaban yang benar itu 15 radian. Harusnya jawabnya seperti ini. Tapi di situ tidak ada. Ya, di pilihan itu salah. Tidak ada. Ya. Jadi jawabannya tidak ada yang benar itu. Ya, mungkin salah. Cara ngitungnya dianggapnya omega 00. Omega 00 pun nggak ada jawabannya. Mungkin 225 mungkin ya. Kalau omega 0-nya 0, jawabannya 225. Nah itu salah. Ya. Karena omega 0-nya nggak 0. Kalau omega 0-nya 0 kan, omeganya bukan 40 kan, tapi 75. Ya, jadi nggak boleh. Jadi jawabannya tidak ada yang benar ya. Jadi salah soal ini. Konsep soal ini salah. Oke. Tidak ada yang benar. Ya, konsep yang benar yang seperti saya jawab ini. Nggak boleh kita anggap omega 0-nya 0. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau kita jawab omega 0-nya 0 tadi, maka omeganya kan 75. Padahal faktanya omega bukan 75 tapi 40. Ya, diketahuinya 40. Berarti omega 0-nya nggak 0. Karena itu omega 0-nya kita hitung dulu. Baru kita hitung. Jadi jawabannya 15 radian. Kemudian ada nomor 15. Ya, jadi gambar ini diketahui persis seperti ini. Jari-jarinya 2R, ini katrol, massa dari katrol M, kemudian di sini ada tali. Ini 2M. Ya. Nah, soalnya seperti ini. Kalau saya bacakan. Perhatikan sistem katrol seperti gambar di samping. Katrol berbentuk lempeng pejal. Lempeng pejal. Ya, Anda sudah tahu. Lempeng pejal itu silinder pejal. Jadi momen inersia dari katrol akan sama dengan setengah massa katrol kali jari-jari. Ya. Jari-jari ini. Hari ini jari-jari. Secara umum seperti itu, ya toh. Jadi di sini jari-jarinya 2R, tapi saya nggak akan masukkan ya. Jari-jari katrol di sini sama dengan 2R. Saya nggak akan masukkan. Saya akan tetap pakai ini aja. Serta beban bermassa 2M diikat pada ujung tali tanpa massa yang dililitkan pada katrol. Ya. Dan semua gesekan diabaikan. Tadinya ini dipegang supaya dia nggak bergerak, karena kalau nggak dipegang dia akan turun. Sistem dilepas. Nah begitu sistem dilepas ini akan bergerak turun kan. Dan dia bilang bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol. Jadi yang ditanya percepatan sudut rotasi katrol. Alpha. Jadi Anda sudah tahu kalau ini ke bawah maka ini akan muter seperti ini. Berapa percepatan sudut katrol? Percepatan gravitasi G. Ya, jadi jawabannya dinyatakan dalam G. Nah, tentu kalau kita silakan Anda kerjakan dengan cara biasa pakai vektor gaya. Nanti untuk gerak lurus sigma F sama dengan M kali A. Untuk gerak rotasi sigma torsi terhadap poros I terhadap poros kali alpha. Kemudian digabung didapatlah jawabannya. Saya akan menggunakan tips ini aja. Ya, percepatan linear ya. Percepatan linear itu yang di sini. Kalau di sini tangensial kan, jadi A ini A tangensial. Maka nanti Anda sudah tahu A tangensial itu rumusnya adalah R kali alpha. Ya, jadi yang ditanya alpha. Tapi kalau saya dapat A tangensial kan tinggal dibagi jari-jari. Makanya saya hitung A tangensial dulu. A tangensial kan ini. Ya, ini kan akan bergerak di sini. A tangensial ini. A tangensial ini sama dengan percepatan dari 2M ini. Nah, itu adalah massa yang gantung. Massa yang gantung tuh ini 2M per massa total, ya, massa total.
Tapi ini katrol. Kalau katrol masanya nggak dihitung. Yang dihitung momen inersianya. Jadi masa total ya cuma 2M aja. Ya, kecuali kalau di sini nanti dikasih misalnya. Di sini dikasih begini. Ini baru masa ini ditambah masa ini. Tapi ini nggak ada, ya berarti 2M saja ditambah, nah baru momen inersia katrol. Ya, momen inersia katrol per R kuadrat. Momen inersia katrol apa? Setengah MR kuadrat. Masanya apa? M, ya, cuman masanya M ya. Jadi perhatikan masanya M. M kali jari-jari katrol R kuadrat, ya, dibagi R kuadrat. Makanya R-nya nggak saya masukin. Kenapa mesti saya masukkan? Karena ini bisa hapus. Nggak perlu kan? Ngapain saya ganti ini 2R, ini 2R, nanti juga bisa dicoret. Jadi nggak perlu untuk menghemat waktu. Baru dikalikan gravitasi. Ini, itu A-nya kan? Nah, tangensial kalau di sini. Oke, kalau Anda hitung, berapa ini? Loh, sorry, ini di bawah. Nah, ini seharusnya di bawah ini ya. Jadi ini tadi gini. Di bawah sini ya. Jadi ini setengah MR kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, begini. Kemudian R kuadratnya dicoret. Nah, itu. Jadi 2M per 2M tambah setengah M. Gitu ya. Jadi kalau saya hitung ini 2M per 5 per 2M. Kali G. Gitu ya. Kemudian M-nya bisa hilang. Kalau kita kalikan 2, pembilangnya 4. Ya, ini kan 4 per 5. Ya. Jadi A tangensialnya, ya kalau ini kita hitung kan jawabannya 4 per 5G ya. 4G per 5. Kemudian kita hitung alfa. Nah ini dari ini. A tangensial itu R kali alfa. Berarti alfanya sama dengan A per R. Ya. A-nya itu 4G per 5. Dibagi dengan jari-jari. Ya, jari-jari dari katrol. Sekarang baru kita masukkan jari-jarinya 2R. Tadi kita nggak masukkan karena bisa dicoret. Ya, baru di sini kita ganti R-nya 2R. Maka kita akan dapat, ini bagi 2, jadi 2G per 5R ya. Jadi harusnya itu jawaban B ya. Jadi bukan 3 tapi 5 ya, itu salah ketik itu. Ya, jadi kalau Anda lihat di situ 2G per 3R. Ya. Ini salah ketik ini. Salah ketik harusnya 5. Ya, harusnya 5. Jadi diganti ini 5. Oke, begitu ya. Jadi kita hanya pakai tips saja. Silakan dikerjakan dengan cara biasa dan cara biasanya ada di buku ini, bisa Anda baca. Ya. Cara biasanya ada di buku ini, bisa Anda baca. Atau Anda belajar dari buku yang satu lagi. Ya, di situ banyak soal-soalnya ya. Ya, atau Anda belajar dari sini. Nah, di sini ada nih, ya. Di sini ada cara biasanya, ya. Cara biasanya ada. Ya, sehingga akhirnya ketemu rumus tips ini, ya, dari buku ungu ini ya, penuntut belajar fisika kelas 11. Banyak soal di sini. Jadi biasa kita kerjakan pakai teori, kemudian nanti kita kasih tips. Ini tipsnya kan. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke nomor 17 ya, nomor terakhir untuk part 2 ini. Jadi kalau Anda lihat gambar ini diketahui, ya persis seperti ini. M1 bergerak ke bawah, M2 bergerak ke sana. Ini katrol, jari-jarinya R. Jadi kalau dibaca, sebuah bola masa M1 3 kilo, ini bola ini. Masanya 3 kilo. Dan sebuah balok ini balok. Masanya M2 2 kilo. Dihubungkan dengan sebuah tali, jadi ini tali. Masanya diabaikan melalui sebuah katrol berjari-jari R. 20 cm, harus jadikan meter. Ya, 0,20. Karena sistem internasional. Dan momen inersia katrol diketahui 0,5 sistem internasional. Kedua benda bergerak dengan kecepatan V. Jadi saat dilepas
Dia bergerak dan suatu waktu kecepatannya selalu sama. Kenapa? Karena Anda sudah tahu kan, kalau ini bergerak 1 meter, ini juga turun 1 meter. Dan di sini tidak ada gesekan, ya. Lantai ini tidak ada gesekan, dia sebut gitu. Kalau benda bergerak dengan kecepatan V dan balok bergerak tanpa ada gesekan. Tanpa ada gesekan, jadi nggak ada gaya gesek dengan lantai. Percepatan linear kedua benda. Jadi berapa percepatan linear kedua benda? Sama kan ya? Percepatan ini akan sama dengan percepatan ini. Nah, kembali lagi, ini ada yang menggantung, ada yang enggak. Jadi rumusnya tetap A adalah massa yang gantung. Ya, massa yang gantung ini apa di sini? M1 per massa total. Nah, ini ada M1 dan M2 selain katrol. M1 tambah M2. Ini yang disebut massa total. Ya. Kali G-nya di sini, sorry. Ditambah momen inersia. Momen inersia dari katrol. Tapi ini diketahui. Ya kita ngikut yang diketahui. Sudah diketahui, jangan pakai rumus. Setengah mr kuadrat itu kalau tidak diketahui. Per r kuadrat. R itu jari-jari katrol. Ya, jari-jari katrolnya 0,2 kuadrat. Nah, begini. Kali gravitasi 10 seperti ini, ya. Ya, tinggal Anda hitung. M1-nya 3. M1 tambah M2 3 tambah 2 5. Ya, ini kita hitung sendiri ya. 0,5. Ini kalau Anda hitung kan 0,04 ya. 0,04. Jadi kalau Anda kalikan 100, ini 50 dibagi 4. Ya. Atau 25 per 2. Jadi ini 25 per 2. Ya, kali 10. Ya, jadi tinggal Anda hitung. Ini dikalikan 2 lah. Ya, ke atas kalikan 2. 6 kali 10, 60. Jadi dikali 2 ya, ini jadi 10. 10 tambah 25, 35. Nah, begini. Jadi inilah jawabnya 60 per 35. Kemudian Anda sederhanakan, ini dibagi 5, 7. Ini dibagi 5, 12. Maka Anda akan dapatkan 12 bagi 7 itu 1. Sisa 5, 50 bagi 7 sekitar 7. Nah ini jawabnya. 1,7. Ya. Dan kalau Anda lihat di sini jawaban C ya. Jawaban C itu ada 1,7 M per S kuadrat. Nah ini yang benar. Ya. Jawabannya C. Jadi itu. Silakan diselesaikan dengan cara biasa. Ya. Pakai hukum 2 Newton. Untuk gerak translasi sigma F sama dengan M kali A. Untuk gerak rotasi terhadap suatu poros, sigma torsi terhadap poros itu sama dengan momen inersia terhadap poros itu kali alfa. Kemudian Anda substitusi eliminasi, Anda akan dapat jawabannya 1,7. Dan rumusnya untuk tips itu ini. Oke, begitu yang bisa kita berikan. Nanti kita akan lanjutkan di part 3 sampai soal-soal ganjil habis ya. Tapi itu yang perlu dikerjakan. Karena kalau soal teori saya tidak kerjakan ya, silakan dibaca sendiri. Ya, demikian part 2. Mudah-mudahan bisa Anda pada pahami, dan jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe, like, komen untuk memberi semangat kepada kami agar menyediakan banyak video pembelajaran. Dan sekarang jumlahnya sudah cukup hampir mendekati 700 untuk bisa Anda pelajari di rumah, diulang-ulang sehingga akhirnya Anda bisa paham. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, kerja keras, tekun, fokus pada tujuan Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.